bersyukur Tuhan telah memberikan kesehatan bagi kita hari ini. Kita boleh mengikuti sekolah minggu online. Mari Raut Senia mengajak adik-adik sekalian untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama. Tetapi sebelum kita memulai, kita mau masuk dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kami selama ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong berkati supaya pujian kami ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Walaupun kita kecil, kita lemah, Tuhan tetap mencintai kita. Mari kita semua bersama-sama menyanyikan lagu Jesus Loves Me Disciple. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Ya. Ada sukacita di dalam hati adik-adik sekalian? Ya. Ada sukacita di dalam hati kita karena Tuhan Yesus mencintai kita. Ada kasih Tuhan di dalam hati kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau semangat menyanyikan. Adalah sukacita di dalam hatiku. There's a joy down in my heart. Down in my
Sudah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Persembahan bisa dengan cara scan QRIS yang ada di bawah ini atau dengan transfer ke rekening GKA Gloria Kota Satelit. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang sudah Engkau berikan. Untuk berkat-berkat-Mu buat Papa, Mama, dan kami semua. Hari ini kami serahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan mau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan sudah berfirman supaya kita mengasihi sesama kita. Kita juga harus saling mengampuni sesama kita, apapun yang terjadi. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi,
hati mengasihi. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita sama-sama merenungkan kata-katanya. Seperti perintah Tuhan kepada kita untuk saling mengampuni, untuk saling mengasihi. Mari kita sama-sama memujikan pujian ini sebagai doa kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengampuni, tiada pamrih. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Suwana. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelum memulai cerita hari ini, Lause mau tunjuki kalian gambar. Kalian perhatikan ya, ini gambar apa? Mungkin kita pernah mengalami hal seperti di gambar ini ya. Kita lagi asik main game, udah hampir finish, hampir menang. Tiba-tiba ada adik atau kakak yang datang gangguin kita. Lalu bikin kita kalah gamenya. Aduh, gimana ya rasanya hati kita? Pasti marah sekali, jengkel, pengen nangis, pengen bales, atau malah mungkin pengen mukul, saking marahnya kita. Nah, hari ini Lause mau bercerita tentang bagaimana sikap kita seharusnya kepada sesama kita yang mengganggu kita, yang berbuat salah kepada kita. Tapi sebelum dengerin cerita, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti. Tolong juga Lause yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kita baca ya. Suatu hari Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Tuhan Yesus menjawab, Bukan sampai 7 kali, tetapi sampai
70 kali 7 kali. Wah, apa maksudnya ya? 70 kali 7. Banyak sekali ya. Apa bisa ya? 7 kali aja udah susah. Apalagi 70 kali 7. Aduh. 70 kali 7 itu kan sama dengan 490. Lalu apakah maksudnya kita cuma perlu mengampuni sampai 490 kali saja? Lalu yang ke 491 nggak usah diampuni. Bukan gitu ya maksudnya. Kemudian Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang pengampunan. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Raja ini lagi menghitung hutang hamba-hambanya. Kemudian dihadapkanlah kepada raja ini seorang hambanya yang mempunyai hutang 10.000 talenta. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Zaman dulu itu 1 dinar itu sama dengan upah buruh kerja selama 1 hari. Jadi kalau 6.000 dinar itu atau 1 talenta itu besar sekali nilainya ya. Sama dengan upah kerja 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa tahun? Banyak sekali ya. Apalagi ini hutangnya 10.000 talenta. Waduh, banyak sekali nilainya, gak terhitung ya. Nah, orang yang punya hutang 10.000 talenta ini gak bisa melunasi hutangnya kepada raja. Karena itu, raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya. Nanti hasil penjualannya dipakai untuk melunasi hutangnya. Kemudian hamba ini bersujud mohon ampun kepada raja sambil berkata, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Waktu raja melihat hamba ini bersujud, raja menjadi kasihan kepadanya. Kemudian raja mengampuni dan menghapuskan hutang hamba tersebut. Wah, senang sekali ya hamba ini. Hutangnya yang super duper banyak itu dihapuskan dan dianggap lunas oleh raja yang baik. Hutang 10.000 talenta sekarang menjadi 0. Wah, pengampunan yang sangat besar. Tapi apa yang terjadi kemudian? Waktu hamba ini keluar, ia bertemu dengan temannya yang punya hutang kepadanya sebanyak 100 dinar. Cepat-cepat ia tangkap temannya ini dan berkata, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah temannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi hamba yang jahat itu tidak mau mengampuni temannya. Ia memasukkan temannya ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Jahat sekali ya hamba ini. Padahal dia sudah menerima pengampunan atas hutangnya yang banyak sekali, yaitu 10.000 talenta. Tapi tidak mau mengampuni temannya yang berhutang cuma 100 dinar. 10.000 talenta sama 100 dinar. Jumlah yang bedanya sangat besar dan banyak sekali. Melihat hal itu, teman-temannya yang lain sangat sedih. Lalu menceritakannya kepada raja. Kemudian raja menyuruh memanggil lagi hamba yang jahat itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu. Hutang hamba yang jahat itu gak jadi dihapus, gak jadi diampuni. Tetap harus dibayar oleh hamba itu. Dan raja lalu menyerahkan hamba yang jahat itu kepada algojo-algojonya. Algojo itu artinya tukang pukul ya, kayak bodyguard gitu. Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
Nah, anak-anak, melalui cerita perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Yang pertama, Raja ini mengingatkan kita akan Allah yang sangat sayang kepada kita. Allah sudah mengampuni kita dari segala dosa kita yang sangat banyak, yang tidak bisa dihitung saking banyaknya, melalui Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah disalibkan menggantikan kita yang sangat berdosa ini, supaya kita bisa diselamatkan. Yang kedua, karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, seharusnya kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita dengan segenap hati. Yang ketiga, Allah mau kita mengampuni sesama yang bersalah kepada kita berulang-ulang kali, tidak terbatas jumlahnya. Sama seperti Allah yang mengampuni kita berulang kali yang berbuat dosa. Allah mau kita menjadi pembawa damai dan mengasihi orang lain, bersikap ramah dan baik kepada orang lain. Seperti cerita yang tadi sudah kita lihat, Raja sudah mengampuni hamba yang sangat banyak utangnya itu. Maka seharusnya apa yang dilakukan hamba itu kepada temannya yang berhutang kepadanya? Ya, hamba itu juga harusnya mengampuni hutang temannya yang jauh lebih sedikit daripada hutangnya kepada Raja. Nah, sekarang coba kita lihat gambar berikut ini ya. Ini ada dua orang kakak adik, namanya Sam dan Tom. Mereka lagi di tempat mainan ayunan. Tom duluan yang main ayunan itu. Sam juga pengen main ayunan. Karena ayunannya cuma satu dan Sam gak sabar pengen main juga, maka Sam mendorong Tom sampai jatuh, supaya Sam bisa merebut ayunan itu. Tindakan Sam ini good atau bad ya? Bad. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, apa yang harus dilakukan Tom melihat kelakuan Sam ini? Balas dorong ya? Enggak ya. Tom bisa menunjukkan pengampunan kepada Sam dengan cara bilang sama Sam, Sam, lain kali jangan didorong kayak gitu. Nanti aku bisa jatuh dan terluka. Lebih baik bilang saja langsung ke aku. Nanti kita bisa gantian mainnya. Kita bisa main sama-sama. Terus apa yang harus dilakukan Sam atas perbuatannya kepada Tom? Ya, Sam harus minta maaf pada Tom dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Sekarang kita lihat gambar yang kedua ini. Ini namanya Molly. Molly sedang main balok. Lagi susun balok mau bikin rumah-rumahan. Rumah-rumahan dari baloknya udah hampir jadi. Wah, bagus sekali. Tinggal dikit lagi selesai. Tiba-tiba temannya yang namanya Sally datang. Lalu dengan sengaja merobohkan bangunan rumah-rumahannya Molly itu. Aduh, Molly jengkel sekali dan ingin marah. Sebagai anak Tuhan yang baik, apa yang harus dilakukan Molly melihat kelakuan Sally ini? Dipukul atau dilempari pakai balok mainan itu? Enggak boleh ya. Molly bisa menunjukkan pengampunan kepada Sally dengan cara bilang sama Sally, Sally, perbuatanmu itu tidak baik, tetapi aku memaafkanmu. Ayo bantu aku beresin balok-balok ini dan tolong aku membangun rumah-rumahan lagi yang baru. Apa yang harus dilakukan Sally atas perbuatannya kepada Molly? Ya, Sally harus minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi. Sally harus membantu membereskan balok-balok yang sudah dirobohkannya itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang mungkin kalian jumpai sehari-hari. Mungkin di sekolah ada teman yang suka mengganggu kita, mengolok-olok kita. Kita nggak perlu balas mengolok-oloknya. Tetapi kita bisa mengampuni mereka
dan mendoakan mereka supaya Tuhan ubahkan mereka menjadi anak-anak yang baik. Memang kelihatannya sulit sekali ya buat dilakukan. Mengampuni orang yang sudah berbuat jahat dan salah kepada kita. Aduh, susahnya, berat sekali rasanya. Tapi Lause yakin dengan pertolongan dari Tuhan, kalian semua pasti bisa melakukannya. Ayo, sekarang kita doa sama-sama ya. Memohon Tuhan memampukan kita supaya mempunyai hati yang penuh kasih, yang mau mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Yuk, semua tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita yang sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan supaya bisa mempunyai hati yang penuh kasih, yang mau mengampuni sesama kami yang berbuat salah dan menyakiti kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 12. Ayo kita buka ya. Matius pasal 6 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Yes. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pasti kalian semua bisa menghafalkannya ya, karena ayat ini adalah bagian dari doa Bapa kami yang pasti kalian semua sudah hafal. Ayo kita ulangi sama-sama ya. Matius pasal 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi, Matius pasal 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oke, nanti dihafalkan semua ya. Kita mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Gift I wonder
Saya bisa belajar banyak lagu-lagu gereja yang seru-seru. Barusan aku nyanyi lagu untuk Papa. Bagus banget, aku suka banget. Saya bisa melayani Tuhan dari kecil, meskipun harus rekaman dengan green screen. Saya tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya suka ikut Solidio karena saya punya teman-teman di gereja. Saya suka lihat mereka di Zoom, tapi nanti kalau ketemuan pasti lebih seru lagi. Paduan Suara Anak Solidio adalah wadah pelayanan yang baik sekali untuk anak saya, karena bisa mengenal Tuhan lewat nada dan musik. Solidio dipimpin oleh Lause yang berkompeten, mencintai Tuhan dan juga anak-anak. Program Solidio bervariasi, ada drama musikal, bahkan selama pandemi ada Hymn of the Month. Anak-anak belajar mengapresiasi him warisan gereja, juga belajar doktrin sejak kecil melalui Heidelberg Confession of Faith. Sebab itu, mari kita ajak anak-anak kita ikut Solidio Children Choir setiap hari Sabtu jam 4.30 sore. On-site di GKA Gloria Kota Satelit. Mari bersama kita memuliakan Tuhan lewat nada dan lagu. Solidio Gloria. Anak-anak, sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. God bless you. Happy Sunday. Bye all.